Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, materi yang ingin saya tampilkan adalah kabel jaringan dan pengkabelan. Perkenalkan saya, Desrusnawati Saputri dari SMK N1 Dumai, Provinsi Riau. Sahabat rumah belajar, salam. Kita lanjutkan materi kita. Semua orang tahu kabel, dan semua orang juga kenal dengan kabel. Tapi tahu nggak kabel dalam jaringan? Yuk, cari tahu. Kabel di jaringan yaitu perangkat yang digunakan sebagai jalur menghubungkan antara perangkat satu dengan yang lainnya. Nah, ada 3 kabel. Jenis-jenisnya yang pertama itu koaksial. Yang kedua, unsealed twist pair atau biasa sering kita kenal dengan UTP. Dan yang ketiga, kabel fiber optik. Selanjutnya, kabel koaksial terdiri dari 2 kabel yang diselubungi dengan 2 tingkat isolasi. Pertama, yaitu yang dekat dengan kawat konduktor tembaga, dilindungi oleh serabut konduktor yang menutupi bagian atasnya dan melindungi dari pengaruh elektromagnetik. Dan yang kedua, bagian intinya digunakan untuk transfer data. Bagian tengahnya yang selanjutnya ditutup dan dilindungi dengan plastik sebagai pelindung akhir untuk menghindari goresan kabel. Selanjutnya, itu ada kabel UTP, yaitu kabel yang sering dipakai untuk membuat sebuah jaringan komputer sebagai media penghubung antara komputer dengan peralatan jaringan lainnya seperti hub ataupun switch. Berisi 4 pasang kabel yang tiap-tiap kabel itu tersusun seperti spiral atau saling berlilitan. Jadi keseluruhannya itu ada 8 kabel. Nah, kabel itu sendiri ini adalah tidak dilengkapi dengan pelindung. Namanya unsealed tadi, seperti dengan jenis kabel itu sendiri. Sehingga kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Yang selanjutnya adalah kabel fiber optik. Kabel jaringan ini dapat mentransmisi cahaya. Jadi karena kabel ini terbuat dari serat-serat optik atau serat kaca, dan memiliki jangkauan yang lebih jauh sampai dengan ratusan kilometer. Lebih tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan dapat mengirim data dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kabel lainnya. Ada 2 jenis, yaitu single mode dengan model mode. Kalau single mode, yaitu adalah menjangkau lebih jauh dan hanya mengirim 1 sinyal sekaligus dan kemampuan jangkauannya cukup jauh, yaitu ratusan kilometer. Sedangkan multimode ini mengirimkan sinyal secara bersamaan dengan waktu yang sama, tetapi jangkauannya sekitar 500 meter ataupun kurang. Selanjutnya, pengkabelan. Apa sih pengkabelan? Yuk, kita lihat. Pengkabelan itu adalah bagaimana pembuatan kabel jaringan menggunakan kabel UTP atau STP yang memiliki standar tertentu. Standar yang digunakan adalah standar internasional, yaitu TIA atau EIA 368 atau sekarang bisa dipakai 568B, dan TIA dengan atau EIA 368A atau 568A sekarang ini. Selanjutnya, pengkabelan, kenapa tadi ada tipe A dan tipe B? Nah, ini dia. Jadi untuk tipe A itu menggunakan IA dan TIA 568, itu putih hijau, hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Sementara yang tipe B itu adalah putih oranye oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Itu susunannya, itu memang sudah standar.
Tipe pengkabelan itu ada dua, straight dan cross. Straight itu yaitu kedua ujung kabel itu menggunakan tipe yang sama. Kalau dia menggunakan di sini tipe A, ya tipe A, berarti ujung berikutnya tipe A juga. Atau tipe B, ujung berikutnya juga tipe B. Tapi untuk cross, ujung awalnya tipe A, ujung kabelnya nanti tipe B. Atau tipe B, ujung berikutnya tipe A. Jadi susunan warna kabelnya seperti ini. Baik, selanjutnya. Nah, kabel straight itu fungsinya menghubungkan dua perangkat yang berbeda fungsi, seperti komputer dengan switch atau hub atau switch hub dengan router. Sementara kabel cross itu menghubungkan dua perangkat yang sama fungsinya, komputer dengan komputer, switch dengan switch atau router dengan router. Nah, mau tahu langkah-langkah membuat kabel jaringan? Ayo simak video pembelajaran dari fitur sumber belajar portal Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rumah Belajar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana langkah-langkah pembuatan kabel jaringan dengan menggunakan kabel UTP dengan memanfaatkan portal sumber belajar. Langkah pertama, kita buka mesin browsing kita, kemudian kita ketik portal Rumah Belajar. Kemudian kita enter. Kemudian kita pilih portal Rumah Belajar, belajar kemendikbud.go.id. Setelah itu kita login. Kita diantarkan ke fitur sumber belajar. Tinggal kita cari materi yang akan kita jadikan sumber pembelajaran kita. Kali ini saya akan membuat kabel jaringan, sehingga saya mengetik membuat kabel jaringan. Mudah sekali. Tinggal kita ketik, maka kita langsung mendapatkan hasil dari sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar. Baik, tinggal kita klik. Halo sahabat Rumah Belajar dimanapun berada, semoga tetap semangat dalam mengikuti semua pembelajaran. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang cara membuat kabel jaringan. Sahabat Rumah Belajar, sebelum kita memulai untuk membuat kabel jaringan, ada baiknya kita harus tahu dulu urutan kabel UTP sesuai dengan standarisasi internasional. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair yang umum digunakan untuk membangun jaringan komputer adalah kabel UTP kategori 5 atau biasa dikenal UTP Cat 5. Setelah kabel kita kupas, maka di dalamnya nanti akan terlihat 4 pasang warna, yaitu putih biru, biru, putih oranye, oranye, putih coklat, coklat, dan putih hijau, hijau. Selanjutnya, kabel ini akan kita urutkan mengikuti standar internasional TIA atau EIA. Standarisasi urutan kabel UTP sesuai dengan EIA dan TIA yaitu tipe 568A dan tipe 568B. Untuk lebih mudahnya, kita akan sebut tipe A dan tipe B. Lalu apa perbedaan dari kedua tipe ini? Untuk tipe A, urutan kabelnya dimulai dari putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat, seperti tampak pada gambar. Sedangkan urutan kabel dari tipe B adalah putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Jika kita perhatikan, dari dua tipe ini berbeda pada pin 1, 2, 3, dan 6 yang mengalami pertukaran, yaitu warna putih hijau, hijau, putih oranye, oranye.
Mengapa demikian? Karena 4 warna inilah yang merupakan fungsi utama dari kabel UTP ini, yaitu untuk mentransfer data. Untuk kabel warna biru, putih biru, coklat, putih coklat berfungsi untuk menambah kecepatan dari transfer data itu sendiri. Lalu kenapa harus ada tipe A dan tipe B? Tipe A dan tipe B ini nantinya dijadikan pembeda ketika kita akan membuat kabel straight dan kabel crossover atau biasa dikenal kabel cross. Di mana kabel straight kedua ujungnya menggunakan tipe yang sama, misalkan tipe A dan tipe A, tipe B dan tipe B. Lalu apa sih kegunaan dari kabel straight? Nah, kabel straight di sini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, yaitu misalkan modem dengan PC atau router dengan switch. Sedangkan untuk kabel cross menggunakan ujung yang berbeda. Ujung satu menggunakan tipe A, ujung yang lain menggunakan tipe B. Kabel cross ini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, seperti laptop dengan laptop, switch dengan switch. Baiklah sahabat rumah belajar, kini saatnya kita akan mencoba langsung membuat kabel jaringan menggunakan kabel UTP dan RJ45. Pertama kita siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Nomor 1 adalah kabel UTP, kita pakai yang Cat 5. Lalu crimping tool. Crimping tool ini berfungsi untuk mengencangkan RJ45 yang sudah terhubung dengan kabel UTP. Alat kecil ini bernama pengupas kabel. Lalu ini adalah RJ45 konektornya. Lalu mungkin kita akan membutuhkan gunting. Dan yang terakhir adalah kabel tester. Fungsinya untuk melakukan cek apakah kabel sudah benar atau belum pemasangannya. Langkah yang pertama kita akan kelupas kulit kabel ini kira-kira panjang 2 cm saja. Jangan terlalu panjang karena nanti akan cepat putus. Kita siapkan. Kita akan kupas dengan pengupas kabel ini. Caranya tinggal diputar seperti ini. Lalu kita lepaskan kulit kabel. Nah, di dalamnya seperti yang tadi sudah kita bahas, dalam kabel UTP ini terdiri dari 4 pasang warna. Kita pisahkan agar menjadi tunggal. Kita pisahkan dan kita luruskan. Kita akan buat kabel tipe B, yaitu urutan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kita urutkan dan kita akan potong karena sepertinya ini terlalu panjang. Lalu kita masukkan ke dalam RJ45. RJ45 yang ada tombolnya di bagian bawah.
masukkan. Pastikan ujung kabel yang belum terkelupas masuk ke dalam RJ45. Lalu kita akan kencangkan menggunakan tang krimping ini agar RJ45 yang sudah dimasukkan kabel ini tidak terlepas lagi. Karena kita akan membuat kabel straight, maka ujung satunya ini kita juga akan pasang dengan tipe B. Setelah kedua ujung kabel terpasang dengan RJ45, saatnya kita akan melakukan tes apakah kabel tersebut sudah benar. Dengan alat kabel tester ini, karena ini merupakan kabel straight, maka lampu akan menyala bersamaan sesuai dengan warna. Dari pin 1 sampai dengan 8 tampak nyala semua ya. Baik, itulah cara-cara atau langkah-langkah kita membuat kabel jaringan menggunakan fitur sumber belajar. Nah, jika terjadi delay karena jaringan kurang stabil, nah video tutorial ini juga bisa kita download. Nah, ini ada tombol downloadnya, bisa kita download. Nah, seperti ini. Kita tinggal tunggu sampai selesai. Jadi, begitu mudah menggunakan fitur sumber belajar. Kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.